innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati guru-guru kita, para alim ulama, ketua beserta seluruh pengurus masjid apa nih? Al-Falah. Masjid Al-Falah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini kajian akhir zaman, huru-hara akhir dunia. Terjemahan Al-Quran surah At-Takwir dan surat Yasin 65. Orang Yahudi atau orang Israel, beda Yahudi sama Israel begini. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu lagi Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan. Saya ulang lagi, Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu lagi Israel. Maka anak cucu keturunan Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Nama saya Abdul Somad. Anak cucu saya namanya Bani Somad. Apa pula Bani Israel? Bani gara-gara Bani Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Anak cucu Abdul Somad Bani Somad. Nah, Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuda disebut dengan Yahudi. Jelas? Kira-kira kalau ditanya apa beda Yahudi sama Bani Israel, bisa dijelaskan? Tapi kali lah mulangnya di dalam Jadi Benyamin Netanyahu itu keturunan Nabi Yakub? Tidak. Enak kali saya bilang dia. Dia namanya Yahudi Askenazi namanya. Yahudi Askenazi ini orang Eropa yang mengaku-ngaku Yahudi. Kalau dites secara DNA, mereka ini pun Yahudi palsu juga, mengaku-ngaku Yahudi. Jadi mereka ini tidak punya negara, tak ada negaranya. Orang Melayu ini punya negara nggak? Nggak punya. Orang Melayu negaranya paling atas namanya Kesultanan Langkat. Di bawah Kesultanan Langkat namanya Kesultanan Delhi. Di bawah Delhi Kesultanan Serdang. Di bawah Serdang Kesultanan Tebing Tinggi. Di bawah Tebing Tinggi Kesultanan Asahan. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah jawab, aku cukupkan sendiri. Di bawah Kesultanan Asahan namanya Kesultanan Waluh. Di bawah Kesultanan Waluh namanya Kesultanan Bilah Pane. Di bawah Kesultanan Bilah namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di bawah Kesultanan Siak
namanya Kesultanan Pelalawan. Di bawah Pelalawan namanya Kesultanan Indragiri. Di bawah Indragiri namanya Kesultanan Jambi. Di bawah Jambi namanya Kesultanan Palembang Darussalam. Itu semua itu negeri orang Melayu yang di pesisir pantai timur Sumatera ini. Kalau Israel tahu. Jadi yang pesisir tepi ini Pulau Sumatera ini, Pulau Sumatera. Yang pesisir pantai timur ini yang mengarah ke Kalimantan, ke Papua sana, yang bagian timur ini namanya pantai timur Sumatera. Dari mulai atas Kesultanan Tamiang Melayu sampailah ke Palembang itu Melayu. Yang bagian tengahnya Kerajaan Batak, sisinya mana raja yang tengah ini. Nah, lalu kemudian Karo juga punya Kesultanan Aru namanya. Ini bagian tengah. Jadi setiap suku ini dulu punya negara. Orang Batak punya negara, orang Karo punya negara, orang Melayu punya negara, orang Jawa punya negara. Ada buahnya itu pahit, namanya buah maja. Maka disebut dengan Majapahit. Ya Majapahit orang Majapahit. Tumbang Majapahit naik Kesultanan Demak namanya. Disitulah Islam masuk dengan berdakwahnya Wali Songo. Artinya setiap suku ini punya negara. Yahudi tidak punya negara. Yahudi ingin punya negara. Maka datanglah orang Yahudi namanya Theodor Herzl. Apa namanya? Theodor Herzl. Theodor, ingat ini baik-baik. Ini akan keluar dalam luas dia nanti. Datang Theodor Herzl. Theodor Herzl ini datanglah dia menjumpai Sultan Abdul Hamid. Waktu itu Kesultanan Islam paling hebat di Turki. Dimintanya tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid, ya, ini kubawakan beberapa tas keping uang emas. Kasihlah Palestina itu ke kami. Kata Sultan Abdul Hamid, aku tak mau menjual Palestina dengan hanya sekeping dunia. Sakit hatilah Yahudi ini karena Sultan Abdul Hamid tak mau menjual Palestina. Akhirnya digulingkanlah Sultan Abdul Hamid pada tahun 1924. Negara-negara Islam ini dijajah. Indonesia dijajah oleh siapa? Apa pula? Belanda, Portugislah yang pertama kali datang sampai ke wilayah timur Kesultanan Tidore, Ternate, Jailolo dan Pacan. Itu 4 kesultanan di timur sana. Karena di sana banyak pohon yang tak tumbuh di tempat lain. Pohon cengkeh namanya. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Lalu kemudian datang Inggris. Akhirnya mereka berbagi-bagi. Inggris menjajah Malaysia, Belanda menjajah Indonesia, Spanyol menjajah sebagian Maroko, Itali menjajah Libya, Perancis menjajah Aljazair, Tunisia, Maroko, Mauritania. Umat Islam terjajah. Apakah kita sudah merdeka? Belum. Presiden Soekarno sudah membacakan proklamasi 17 Agustus 1945. Sampainya hati kalian bilang kita belum merdeka. Berdarah-darah mereka memerdekakan negeri ini. Meninggal si Singamangaraja 12 ditembak oleh Belanda. Gimana itu? Pula kalian bilang Indonesia ini belum merdeka. Orang Aceh dipancung
Umar, dibuang seorang perempuan bernama Cut Nyahdin ke Sumedang. Jahatnya. Pahlawan dari Sulawesi namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, kuburnya di Afrika Selatan. Datang Nelson Mandela, diberikan penghargaan sebagai pahlawan di Afrika Selatan. Begitulah sadisnya mereka. Akhirnya negara ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Berarti udah 15 menit aku ceramah. Datanglah Israel, Palestina waktu itu dijajah oleh Inggris. Inggris lah yang mengasih tanah Palestina ini ke Israel. Israel, ya, mau klaim tanah Palestina ini kita Inggris. Mau, ambil. Diambillah Palestina itu oleh Yahudi dari tangan Inggris. Kenapa kita sekarang bahasa Inggris? Karena Inggrislah paling luas wilayah jajahannya di dunia, maka bahasa dialah yang dipakai. Tapi jangan gara-gara ceramah malam ini kalian nggak mau belajar bahasa Inggris. Tetap belajar bahasa Inggris, karena kalau kita nggak ngerti belajar bahasa Inggris, dibodoh-bodohi orang itu kita. Yang kuliah di Fakultas Sastra Inggris di Universitas Sumatera Utara di Gusu, lanjutkan ceramah-ceramahku ini, tolong buatkan teksnya pakai bahasa Inggris. Siap? Kalau nggak bisa pakai AI. Jangan nonton ceramah ini cuma hanya orang Medan aja. Nah, dibuatkan transkripnya pakai bahasa Inggris. Jadi ditonton sama Donald Bebe. Nontonnya di Gedung Putih kan ditanya, who is this? Katanya. Ditanya sama stafnya, mas ini siapa? Terus kata stafnya, this is a Muslim scholar from Sumatera. Ini adalah sarjana Muslim dari Sumatera Utara. What his name? Jenenge siapa? His name is Professor Abdul Somad. Oh, amazing. Amazing itu maksudnya apa kali dia. Terus dipanggilnya CIA sama Mossad. Come here. What do you want, Mister? Kill him. Kill him maksudnya patennya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1946 tak ada lagi Turki Utsmani yang melindungi Palestina ini. Akhirnya Inggris menyerahkan bulat-bulat Palestina itu kepada Israel. Berdatanganlah orang-orang Israel dari seluruh dunia, dari Rusia, dari Eropa, dari Amerika. Berdatanganlah mereka ke Palestina. Pertanyaannya, kenapa mereka pulang kampung? Kan udah enak mereka di Eropa, sudah nyaman mereka tinggal di sana. Kenapa mereka mau tinggal di gurun pasir, tandus? Kenapa mereka mau balik ke Palestina? Kalau saya ceramah itu macam bunyi bertanya, jangan stres, gak usah ketakutan, nanti gue jawab sendiri. Apa yang mereka cari? Mereka sudah hidup di Eropa, mereka sudah hidup di Amerika, mereka sudah hidup di Arab. Kenapa mereka mau balik ke Palestina? Gurun pasir, tandus, kering kerontang. Satu keyakinan, mereka meyakini bahwa akan turun dari langit namanya Mesias. Bahasa mereka, bahasa Ibrani, apa namanya? Mesias. Mesias artinya tukang usap. Usapnya ini, diusapnya orang kena penyakit kusta sehat, diusapnya orang yang buta menengok, diusapnya orang yang lumpuh berdiri, diusapnya orang yang mati tegak. Maka disebut dia dengan Mesias. Mesias artinya orang yang mengusap. Mengusap, kalau bahasa Melayunya menyapu.
Makanya dulu kalau orang belajar wudhu kan, muka disiram, tangan disiram, kepala disapu. Dulu orang lain belajar gitu, kepala disapu. Dia ngajar di Jawa, disapu. Disapu itu maksudnya diusap. Kalau kita berwudu, kepala itu tidak disiram, kepala itu diusap, tangan dibasahi, diusap, dan telinga diusap. Dia mengusap, diusapnya orang kena kusta sehat, diusapnya mata orang buta nengok, diusapnya orang lumpuh berdiri, diusapnya orang mati hidup. Maka disebut dia dengan mesyah. Bahasa Arabnya Al-Masih. Al-Masih. Jadi kalau begitu Pak Ustadz, kita sama-sama menunggu Al-Masih. Kita juga sedang menunggu Al-Masih. Yahudi juga sedang menunggu Mesyah. Yang asli namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Yang KW namanya Al-Masih Dajjal. Makanya sebelum salam kita minta 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Aku gak pernah baca itu Pak Ustaz. Iyalah, tasawuf kau sampai alamina innaka hamidum majid. Coba terus kan. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Sama, mirip dia macam Al-Masih Isa, tapi yang ditunggunya adalah Al-Masih Dajjal. Menurut keyakinan mereka, Al-Masih Dajjal ini akan turun. Syaratnya apa? Syaratnya Yahudi dari Amerika, Yahudi dari Eropa, Yahudi dari Maroko, Yahudi dari Rusia, semuanya mesti kembali ke Palestina. Nah, pertanyaannya, sudah kembalikah Yahudi ke Palestina? Kita tanya sama Google. Berapakah orang Yahudi sekarang di Palestina? Karena zaman sekarang ini bagus kita nanya sama Google daripada sama orang. Berapa Yahudi di Palestina? Tapi kalau mau nyari tempat ceramah jangan tanya di Google. Kami berapa kali ke kuburan diarahkannya. Kutanya sama dia tadi, berapa Yahudi di Palestina? 7,2 juta orang Yahudi sudah balik ke Palestina dari Amerika, dari Rusia, dari Eropa, kembali mereka ke Palestina. 7,2 juta Yahudi sudah kembali. Tujuannya untuk apa? Orang bingung. Ini bukan masalah agama, ini adalah masalah politik. Kepala kau politik. Ngapain orang itu balik mau rebut tanah tandus? Ini keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwa Mesias itu turun nanti di Palestina. Syarat yang pertama, dia mesti disambut oleh orang Yahudi. Itulah keyakinan mereka. Sama. Saya kan mau turun ke sini tadi setelah Yahudi. Setelah jamaahnya ramai. Tanya, gimana Ustaz Iqbal? Turun kita? Jangan dulu. Yahudi belum kumpul. Astagfirullah. Jangan belum kumpul. Jadi Mesiasnya itu sekarang lagi sedang nunggu ditengok. Ramai belum? Belum, nantilah turun. Udah agak ramai baru kita turun ya. Begitulah sekarang sedang nunggu. Menurut mereka ini ceritanya, menurut mereka. Syarat yang kedua apa lagi? Baru turun Mesias tadi. Tanah
tanah Palestina itu mesti merah. Tanah warnanya hitam. hitam, coklat. Tanah, ya tanah warna tanah lah. Dia mau turun kalau tanah Palestina itu sudah. Mana lah mau merdekakan Palestina? Sound system posta aja dikejut. Dia baru mau turun kalau tanah Palestina itu merah. Merah karena apa? Merah karena darah anak-anak Palestina. Sekarang yang bingung, kenapa mereka membunuh anak-anak? Kenapa mereka meledakkan ibu hamil? Kenapa mereka meletupkan orang Palestina? Kenapa anak-anak mereka potong? Setelah mendengar ini paham? Karena mereka menunggu Mesias. Dan syarat Mesias itu turun, tanah mesti merah. Bagaimana cara memerahkan tanah? Darah anak Palestina diledakkan, diletupkan, perempuan hamil dibunuh. Orang kalau nggak ngerti sejarah ini bingung, dia tengok Palestina ini. Kok begitu ya mereka? Kok sadis ya? Tapi kalau orang ngerti sejarah ini, Ustadz baca di buku apa? Nama kitabnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sampulnya warna hitam, sejarah agama Yahudi. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Cari dulu sampulnya ya. Sejarah agama Yahudi. Tulis di situ sejarah agama Yahudi UAS. Oh, ujung-ujungnya jual buku juga. Ini dia, apa sampulnya? Sejarah agama Yahudi. Buku ini saya terjemahkan tahun 2007. 20 tahun yang lalu buku ini sudah saya terjemahkan. Kalau sekarang buku ini laku, saya tak dapat untung seperak pun. Karena sudah saya terjemahkan, saya serahkan ke penerbit, habis itu dicetak orang ini. Saya udah jual habis. Mestinya dulu saya cetak sendiri. Kenapa Ustaz jual habis? Aku nggak tahu bakal viral. Usahakan dulu aku hanya Ustaz biasa aja. Tapi tahu kita akan jadi profesor doktor sehebat ini kan? Asik. Terjemahkan, habis itu terjemahkan, kasih penerbit, dicetak orang itu. Sekarang pas acara bedah di Israel ini, selesaikan dulu masalah sama Yahudi ini. Mesti diulang lagi dari awal. Inilah hebatnya ceramah di Masjid Al-Falah ini. Asal habis 20 menit ganti mikbar. Saya udah lama lah saya ceramah. Biasanya sampai berbusa nggak ganti. Sini 20 menit ganti. Hebatnya masjid. Karena kalau tengok bangunannya macam lampu ya. Biasa. AC-nya tengok kanan kiri AC, tapi panasnya minta ampun. Tadi mau turun syarat yang pertama, Yahudi mesti balik karena dia mau disambut oleh Yahudi. Yang kedua, tanah mesti merah karena dibunuh anak-anak Palestina. Yang ketiga, dia mau ditanam pohon, pokok kayu. Dia tidak mau pokok sawit. Apa pokok yang dia mau? Nama pokoknya
Syajaratul Gharqad namanya, pohon gharqad. Bagaimana pokok gharqad itu Pak Ustaz? Tulis di Google. Alif lam ghain ra qaf dal, al gharqad. Enter, pilih image, gambar, nampak. Gak bisa handphone ku nulis alif lam Pak Ustaz, nanti belum masuk Islam. Mu'allaf kan dunia. Itulah yang dikatakan Nabi dalam hadis sahih, nanti akan terjadi peperangan di akhir zaman, semua akan menolong tentara Islam kecuali satu pokok kayu namanya Syajaratul Gharqad. Dari Kairo kami naik mobil 1 hari sampai ke Arish. Dari situ kami terus lagi sampai ke satu kota namanya Rafah. Tahun 1999 saya ke Rafah. Rafah ini macam Medan dibagi 2. Sebelah punya Mesir, sebelah diambil Israel. Di tengah itu pagar listrik dengan tekanan tinggi listrik, gak boleh dipegang. Jadi kami menengok dari jauh, boleh dipegang terbakar tidak. Nampaklah dari jauh pohon tinggi. Saya tanya, Syekh, ayu syajaratin tilka, pohon apa itu? Kata Syekh menjawab, Syajaratul Gharqad. Mereka memang tanam hijau pohon gharqad. Kenapa? Karena mereka nanti akan berlindung di balik pohon gharqad. Begitulah keyakinan mereka. Dan disitulah makin yakin saya tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada ditanam orang tuh pokok mangga, enggak ada musangking. Gharqad ditanamnya karena dia yakin di situ nanti dia akan berlindung waktu perang. Apalagi mereka paling sakit hati sama Kaisar Nebukadnezar. Siapa namanya? Nebukadnezar. Kaisar Nebukadnezar, Raja Babel. Babel itu Babelonia, sekarang Irak, bukan Bangka Belitung. Karena Nebukadnezar ini dulu meluluh lantakkan Yahudi, maka mereka marah dengan Irak. Itulah kenapa syarat Mesias ini turun, Irak harus dihantam. Siapapun presiden Amerika yang naik, maka program pertama adalah menghantam Irak. Waktu John Bush naik, apa yang pertama dihantamnya? Irak, ditembaknya Irak. Ustaz kok tahu? Saya selesai kuliah di Al-Azhar Kairo tahun 2002. Waktu haji ke Makkah jumpa sama kawan-kawan dari Irak. Man, kau mau S2 kemana? Aku mau S2-nya lagi nyari yang gratis. Oh, kita ke Baghdad aja. Apa nama universitasnya? Namanya Universitas Saddam Hussein. Berapa biaya kuliahnya? Free, gratis. Bisa haji tiap tahun naik bis dari Baghdad ke Madinah. Saya pun sudah menentukan arah. 2002 aku akan S2 ke Baghdad. Begitu saya selesai kuliah, datang ke Kus, ditembaknya Amerika naik, yang di pantainya Baghdad. Kenapa Baghdad? Karena Baghdad adalah Babelonia dan orang Yahudi sakit hati sama Raja Irak. Kan bodoh kali lah Yahudi. Misalnya nenek moyang kita dulu ditembak Belanda, terus datanglah turis Belanda kemana? Apa kita tembak Belanda itu? Enggak kan? Kenapa? Karena yang menjajah kita dulu kan nenek moyang dia dulu. Nenek moyang dia dulu. Mana pula cucunya? Tapi memang orang Yahudi ini dendam kesumat. Ia menghantam Yahudi Nebukadnezar 3000 tahun yang lalu. Nah, Irak sekarang dibantai. Memang Yahudi ini gila, yang agak lain memang. Ada buku saya beli kecil di rumah, sampulnya gambar Fir'aun, gambar mumi Fir'aun.
Jadi waktu zaman Presiden Mesir namanya, setelah Gamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Memang susah nama dekat orang pikirnya. Setelah Gamal Abdul Nasir, nama presidennya Anwar Sadat. Jenazah mumi badan Fir'aun itu letaknya di samping Sungai Nil. Ini Sungai Nil, di samping itu ada namanya Tahrir Square. Nanti masuk ke Tahrir Square menengok Fir'aun. Tanya aja sama polisi, ihdinas siratal Fir'aun. Tunjukkan saya mana jalan Fir'aun. Saya pun naiklah ke atas mau jumpa Fir'aun. Saya tanya security, Fir'aun di mana? Saya bilang, di atas tuh. Hebat dia, di atas tuh. Kalau udah mati dia di atas. Pas saya mau masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung. Kenapa? Tiketnya mahal. 100 dolar. Padahal di bawah udah bayar. Bayar lagi. Masuk ke dalam. Saya bawa kamera mau foto, no picture, mamnu at-taswir, nggak boleh pula difoto. Bagi kalau ada orang bilang jangan foto saya, berarti dia di dalam kaca, macam akuarium begini. Mana udah bayar mahal, rugi nggak bisa tengok, saya tengok lalu kan. Rambutnya ini macam rambut jagung merah, hidung ini mantul melengkung. Nggak boleh pakai anduk tadi. Oke, kalau ada orang suka pakai anduk aja. Matanya dulu, saya tengok jari-jarinya ini panjang, lurus-lurus. Hukumannya, saya tengok. Wah, sudah. Pas saya tengok matanya, takut pula saya dia begini. Jadi pada zaman Presiden Anwar Sadat, waktu itu panglima perang Israel ini namanya Musa Dayan. Coba cari gambar Musa Dayan, Jenderal Angkatan Darat panglima perang Israel yang matanya buta sebelah. Musa Dayan. Kata Musa Dayan, Presiden Anwar Sadat, ya, ini mumi Fir'aun ini kena virus, nanti busuk dagingnya. Terus tolong kita bawa ke Prancis supaya diobati. Akhirnya Presiden Prancis namanya Tigul, siapa namanya? Tigul, menelpon Anwar Sadat. Anwar Sadat, ya dong katanya. Ya tuh. Bisa kita bawa itu jenazahnya ke Prancis, ya. Dibawalah mumi ini ke Prancis dengan alasan mau diobati karena bervirus. Begitu sampai di Paris, Prancis, Musa Dayan sudah menunggu jenazah mumi Fir'aun tadi. Begitu dapat, ditumbuknya Fir'aun tadi. Kaulah yang sudah menyiksa dari moyang kami, ditumbuknya. Saya waktu baca buku itu memang tidak. 3.000 tahun yang lalu nenek moyang itu pun ditinjunya itu. Memang susah otak orang ini. Ada bukunya di rumah. Saya mau menceritakan tentang lain otaknya ini. Apa isi kepala? Memang pintarnya memang, tapi itulah. Lalu kemudian mereka tetap sakit hati dengan Nebukadnezar, maka dia menghantam Irak. Irak mesti dihantam. Kenapa? Membalaskan sakit hati karena terusirnya orang Yahudi. Pindah ramai-ramai, sudah. Merahkan tanah Palestina, sudah. Tanam pohon lorkot, sudah. Bantai Irak, sudah. Apa lagi? Hancurkan Masjidil Aqsa. Itu maka di bawah Masjidil Aqsa itu digali mereka terowongan karena mereka mau Masjidil Aqsa ini nanti jatuh ke bawah. Setelah Masjidil Aqsa ini jatuh ke bawah, mereka akan membangun di atasnya namanya Temple of King Solomon. Tempel itu artinya kue, bukan tempel ban. Temple itu tulisannya.
Temple of King Solomon. Bagaimana bentuknya Pak Ustaz? Bentar, tanya sama Yahudi. Udah kita punya orang Yahudi. Tulisannya temple. Jangan tulis tempe, keluar tahu. Temple of King Solomon. Itu dia, tengok. Itu dia. Inilah yang akan mereka bangun nanti di atas Palestina. Temple of King Solomon. Ini yang akan mereka bangun. Gambar replikanya udah mereka buatkan. Nanti setelah runtuh Masjidil Aqsa, dibangun di atasnya Temple of King Solomon, barulah turun Mesias tadi. Paham? Jelas? Setelah Mesias turun, mereka akan menguasai dunia yang luas kekuasaannya dari dua sungai. Sungai Nil di atas, Sungai Efrat di bawah. Di mana Sungai Nil? Mesir, Afrika Utara. Di mana Sungai Efrat? Irak, Asia bawah. Mereka buat negara namanya The Great Israelian. Bahasa kitanya Israel Raya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya sedang menunggu. Yang sekarang ini Dajjalnya belum. Itu baru Dajjal KW9. Menghadapi Dajjal kecilnya aja pun kita udah potong panting. Apalagi kalau Dajjal yang asli itu betul datang. Baru Dajjal Makoli yang turun. Pusing kepala. Makoli. Di internet ini ciri Dajjal, yang hak kata dia berarti batil, yang batil kata dia berarti hak. Itulah kenapa kita mesti waspada. Bagaimana cara menyelamatkan kita dari Dajjal? Berjamaah. Saya senang sekali masjid kita ini sudah ramai dengan sholat berjamaah. Jangan sendirian, karena kalau sendirian akan dikhawatirkan mudah ditarik oleh rakyat bus. Maka kita mesti bersama supaya jangan sampai ditarik Dajjal. Subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, maulid jumpa, nuzul Quran jumpa, Isra Mi'raj jumpa, melepas jamaah haji jumpa. Berpisah kita sedikit dan jangan mulai mendekat. Waspada. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan, kata Bapak. Jadi kalau kita udah rame-rame begini, insya Allah masalah masjid ini nggak ada masalahnya. Masjid ini udah bagus, kipasnya hidup semua, AC-nya hidup semua, tapi panas juga. Kenapa? Ya karena memang musimnya lagi begitu sekarang. Terima aja, nggak usah terlalu banyak mengeluh hidup ini. Ustaz sendiri yang mengeluh, aku tak mengeluh. Aku cuma cerita. Baca Quran surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, Allahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu nanti dia bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jangan sendirian nonton internet, tengok medsos, nyasar, mati dalam kesendirian. Jangan sendirian, berjamaah. Alhamdulillah kita sudah berjamaah ramai di Masjid Al-Falah. Penuh pintu sebelah kanan, penuh pintu sebelah kiri, penuh pintu belakang, penuh. Kemana lah aku mau keluar nanti?
Jadi nanti Pak Ustaz akan turun, Al-Masih Dajjal ini turun. Berapa lama dia turun? Dia akan turun selama arba'ina yauman, 40 hari. Turun dia 40 hari membuat kekacauan, kerusakan di atas muka bumi. Lalu datang Nabi Isa alaihi salam, berjumpa dia dengan Dajjal di Bab Lut. Nama tempatnya Bab Pintu Lut di Palestina. Ketika Dajjal menengok Nabi Isa, yadhubu kama yadhubul mil'u fil ma'. Dia pernah menengok garam masuk ke air, garam kasar masukkan ke air larut. Begitulah dia meleleh menengok Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lah yang bisa membunuh Dajjal. Cuman yang jadi masalah nanti, kita ini ikut Nabi Isa atau ikut Dajjal? Ikut dua-dua, pasang dua kaki namanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita insya Allah. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa waktu Dajjal turun, Al-Masih turun, kalau bisa aku udah mati. Karena tak sanggup aku sampai aku salah pilih, karena dia pilih. Dia menunjuk orang mati. Ya sama imtiri air langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi pembuti air tanah tumbuh tanaman. Ya mayit, air mayit berdiri tegak. Orang lumpuh diusapnya sehat. Orang kusta diusapnya sehat. Orang buta diusapnya sehat. Orang menyangka dia Al-Masih, padahal dia adalah Al-Masih. Turun Nabi Isa alaihissalam, berjumpa dengan Dajjal di Bab Lut. Meleleh Dajjal itu macam garam meleleh kena air. Nabi Isa lah yang berhasil membunuh Dajjal. Nabi Isa hidup selama 40. Oh, kalau begitu dia 40 tahun. Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan 40 tahun. Pendapat yang kedua mengatakan 7 tahun. Kenapa pendapat kedua mengatakan 7 tahun? Karena umur Nabi Isa waktu diangkat 33. Kalau meninggal umur 40 berarti 33 tambah 7, kurang 7 tahun. Yang mengatakan 40 dia pahami tekstual 40 tahun. Masalah Nabi Isa hidup 40 tahun lagi atau 7 tahun lagi, gak usah kita urus. Yang perlu kita urus berapa menit lagi? Setelah 40 tahun bisa 7 tahun menggenapkan 40. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Yukasirus salib, menghancurkan berhala salib. Wa yaqtulul khanazir, membunuh babi-babi. Wa yadhul jizyah, menghapuskan pajak. Jadi bapak ibu yang mengeluh sekarang pajak STNK, BPKB, pajak tanah, sabarlah, nanti Nabi Isa turun hilang pajak. Wajah mohon jizyah. Lalu kemudian setelah itu dunia sudah adil, damai, adem, ayam. Nabi Isa tidak membawa syariat baru, dia tidak membawa agama baru. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai tugas misinya, Nabi Isa meninggal dunia di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dikuburkan. Setelah itu barulah orang-orang beriman yang baik-baik meninggal. Tinggallah yang jahat, hantu setan, nyiblorong, sudil bolong, mak lampir, suster ngesot, Dracula, gendoruwo, babi ngepet. Itulah yang nanti merasakan huru hara hari kiamat. Itulah makna doa kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Selamatkan aku dari azab hidup wal mamat. Mamat maksudnya mati. Maka jangan panggil anak mamat. Mamat, matilah dia. Ini kok mamat.
min syarril masiihid dajjal. Ini saya sampaikan karena memang judul yang diminta itu huruf Arab. Masalah apakah dajjal sudah lahir, di mana KTP-nya, alamat, nggak usah dicari-cari. Kita fokus aja menjaga diri supaya tak terikut dajjal. Bagaimana cara menyelamatkannya? Berjamaah, membaca zikir pagi petang, 9 zikir pagi petang. Tapi katanya zikirnya banyak, 9. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau nggak kuat pegang kita ini, lanjut mengaji, berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Berguru yang akidahnya. Boleh kami mengaji di internet? Boleh. Tapi cari guru di internet itu 3. 1, akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah. Wujud inaqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Jangan lagi hanya ceramah, ngaji pakai kitab. Pergi ke Ismailiyah Al-Wasdiyah, pergi ke Unifa Muallimin Sisingamangaraja, minta satu ustadz mengajarkan kitab tauhid, nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah, ngaji sifat 20 untuk menguatkan akidah. 2, fikihnya mazhab Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani Thailand, Moro Filipina, itu semua ikut mazhab Syafi'i. Maka pakai apa kitab yang dipakai? Fathul Qorib Syarah Matan Takrib. Tolong ngaji pakai kitab. Kalau Masjid Al-Falah sudah ngaji pakai kitab, alhamdulillah. Ngaji tabligh akbar penting, ceramah penting, tapi ngaji berkitab ini penting. Jamaah beli, baca, tengok, hatamkan, terjemahkan. 3, akidah, fikih, akhlak. Akhlaknya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Tebal Pak Ustaz, 4 jilid. Kapan kami mau khatam? Ringkas, dibaca di Muallimin Al-Wasdiyah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin, ringkasan Ihya Ulumuddin, 1 jilid tipis. 3 itu aja udah paten itu dah. Pakai bahasa Arab Pak Ustaz? Iyalah. Mana ada kita sholat pakai bahasa Indonesia? Berdoa boleh, tapi kalau sholat, dulu memang pernah di Turki pakai bahasa Turki. Waktu zaman Mustafa Kemal Atatürk, siapa yang pakai bahasa Arab? Aduh. Sempatlah di Indonesia ini ada presiden yang melarang pakai bahasa Arab. Oh, macam-macam bunyi azan. Allah gede banget, keturunnya. Tapi dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Republik Indonesia. Amin. Baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafur. Jadi tak usah kita cari-cari dajjal di mana. Ini banyak orang sekarang mencari-cari dajjal, dibacanya hadis cocok-cocokkannya. Dajjal itu matanya buta sebelah. Asal ditengoknya kawan buta sebelah. Allah. Tak usah begitu. Tak usah kita cari-cari dia. Yang penting kita jaga diri kita, ngaji yang benar, ibadah yang benar, berjamaah, bersihkan niat, puasa sunat, berzikir, bersolawat, bersodakoh, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berdakwah, selamatkan tetangga, jiran, kawan, sahabat. Medan ini tempat orang yang sudah teruji keimanan. Polisi, tentara, dandim, dan ramil
panglima dari Sabang sampai Papua, Sulawesi. Kalau udah ditempatkan di Medan ini, lulus dia di Medan ini, baru bisa jadi tempat lain jadi pemimpin. Kenapa? Karena memang Medan ini luar biasa. Di sini multi etnis, multi suku, multi agama. Di sini ada orang Tionghoa. Apa nama kampungnya? Yang ada rumah Cong Api. Sawan. Pesawat. Di sini ada saudara kita dari India. Kampung Madras. Ini ada di sini komunitas. Makanya jangan ajari orang Medan tentang toleransi. Kalau kau mau ngajar orang Medan ini tolerasin aja. Toleransi nggak usah kau ajar. Ratusan tahun mereka udah berdampingan di sini. Tapi kalau ada mau merusak, mau obok-obok Medan ini, insya Allah Allah menjaga Sumatera Utara ini. Jangan mudah diadu domba. Karena yang mau diadu itu hanya domba yang mau kita sembelih kurban nanti. Menyipak ke muka, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menanduk ke depan, itu sifat kambing. Kita sembelih nanti. Kalau ada kawan kita tetangga yang begitu, kita sembelih. Siap? Jangan. Sembelih aja. Nah, jadi yang penting ini kita berjamaah, kita jaga. Kalau sudah kita jaga, masalah dajjal tadi cukup sekedar tahu dalil-dalilnya, urutannya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Amin. 10 menit lagi. Rumah tangga ini kan isinya 2 cuma, suami, istri. Anak-anak ini sebetulnya ngikut aja. Maka sebagai suami berperanlah tunaikan kewajiban. Kewajiban suami ini 5. Pertama ngasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, kelima perhatian. Perempuan itu kalau udah dikasih yang 5 ini, tenangnya dia itu. Betul kan, Bo? Betul kan? Kasih dia makan. Ibu udah makan? Kedua, kasih dia pakaian. Jangan sampai kita tengok banyak orang sekarang laki tak mengasih bini pakaian. Bini tinggi 170, dikasih kain 1 cm. Tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Aku kalau kau tahu kau dulu susah, gak mau aku nikah sama kau, kata si perempuan ini. Kan udah aku bilang aku susah. Nggak ada kau bilang kau susah. Aku bilang dulu aku susah. Apa kau bilang? Dek, dunia ini cuma kau lah milik. Maksud aku memang gak ada apa-apa. Tapi waktu aku bilang begitu kau senyum. Jadi sebetulnya gak salah juga laki-laki ini. Makanya ibu kalau laki-laki itu ngomong, dengarkan baik-baik. Kalau dia bilang cuman kau lah satu-satunya deh, terus gak ada mahar bilang. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Asal cukup itu mengamuk juga dia lagi, maka nasihati dia. Adinda, kalau laki baik di rumah tak pakai narkoba, tak mencuri besi, tak begadang malam, kau udah dapat surga beserta isinya, Adinda. Janganlah kau minta aku punya helikopter, pesawat private jet. Pahamilah aku. Ibu tidak akan pernah bersyukur punya suami kalau membanding-bandingkan dia dengan artis. Karena yang ditengok tiap hari di sosmed, artis ganteng-ganteng kaya, ganteng kaya. Yang kaya-kaya itu pun setelah ditangkap polisi, rupanya main Bitcoin. Rupanya main apa ini, judi online ini. Dia pakai mobil mewah itu dipinjamkan showroom untuk iklan. Jangan jadi korban iklan. Ibu tak usah minta banyak-banyak sama suami. Asal dikasihnya makan, dikasihnya pakaian, dikasihnya pendidikan, dikasihnya tempat
tinggal dikasihnya perhatian, syukuri. Syukuri apa? Aku tadi mesin gak boleh nyanyi. Adapun sebagai suami, nah ini tadi kan sebagai istri. Sebagai suami, memang istri kita itu bebannya berat. Yang mengandung siapa? Istri. Kenapa istri itu mengandung? Karena mereka sabar. Aku seandainya diganti-gantian lah ya. Anak pertama dia, anak kedua aku. Maulah 2 bulan cuma. Yang mengandung istri, yang menyusukan istri, yang melahirkan istri. Maka sabar-sabarlah kalau dia bercakap. Perempuan itu satu hari mesti mengeluarkan sekian ribu kata. Maka kalau dia bercakap, nggak usah kita pedulikan kali. Tinggal jurusnya kalau perempuan itu bercakap 3. Iya, betul. Apa lagi? Iya. Betul. Apa lagi? Banyak terlalu dekat, nanti ketahuan banyak. Apalagi kalau orang Medan. Orang Medan mudah kali kalau mendengar orang bercakap. Apa kata kau? Gini, apa kata dia? Apa dia? Apa kata dia? Apa Apa kata kau? Udah selesai. Gak usah terlalu masuk ke hati, gak usah baperan. Ibu pun mesti paham juga. Laki-laki ini bu, memang nasib laki-laki lah. Waktu kecil dimarahin mak, sudah besar dimarahi ayah, sudah sekolah dimarahi guru, sudah besar dimarahi atasan di kantor, sudah berbini dimarahi bini. Itu makanya banyak laki-laki ini udah gak siap jadi laki-laki, ini udah jadi bencong ya. Kita doakan anak-anak kita ini istiqomah jadi laki-laki. Amin. Pergi dia ke Thailand sana, berubah menjadi lady boy, kaki lady, muka boy. Apa yang datang ini? Ini kotak infak, bukan untuk Ustadz Abdul Somad. Bukan duit ini dibawa Ustadz Somad untuk bangun pesantren di Riau, bukan. Ini dijelaskan supaya jangan ada dajjal di antara kita. Sengaja dibuka pintunya itu besar-besar supaya ibu-ibu bisa memasukkan cincin, gelang, rantai, STNK, BPKB, surat tanah, akte notaris, masukkan. Dan bagi yang mau pakai scan barcode, scan satu, tuh tik 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 tik, enter. Kalau bisa nolnya 6 sejuta. Mainkan. Dah, pokoknya kalau ada huru-hara di rumah tangga, suami yang menurut ibu biasa-biasa saja, aku muak kali lah menengok kau. Itulah suami yang diidam-idamkan gadis tua yang belum dapat laki sampai sekarang. Istri yang menurut kalian memuakkan, aku muak kali lah tengok kau. Itulah istri yang ditunggu-tunggu oleh jombloan sejati. Mudah-mudahan yang belum jumpa istri segera dipertemukan Allah dengan istri. Banyak kali yang yang udah beranak pun bilang amin juga. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana menyikapi suami yang selingkuh? Lalu kita milih bertahan, tapi setelah itu kita selalu terbayang kesalahannya, sehingga selalu memicu pertengkaran. Laki-laki yang berselingkuh, dia sudah menghancurkan kepercayaan istrinya. Sekali kau rusak kepercayaan, maka dia tidak akan pernah percaya lagi di masa akan datang. Betul bu? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Asik. Anak kecil pula yang kalau nampak suami
lambat balik, berubah bau parfum minyak wanginya, rapi mulai bajunya, handphonenya mulai pakai password, ajak dia duduk bersama, mau dibawa kemana hubungan kita? Kau modal. Ini yang susun paku ini anak kau, sedangkan mengasih makan, menyekolahkan ini aja nggak sanggup kau, mau kau tambah pula bini lagi, racun kau nanti. Tapi janganlah kasar macam itu. Orang Medan mana pula kasar ngomongnya, lembut lah dia. Udah. Karena kalau dia tidak dikasih tahu, tidak ada rem, dia main browsing, masuk dia ke grup SD, masuk dia ke grup WhatsApp, jumpa kawan lama, hai adik, Alah. abang yang dulu naksir aku ya, katanya. Maka kalau mata ibu tajam, sensor ibu tajam, kalau ada istri bertanya, abang sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit mana, sedang di mana, mengaji jam berapa, sesungguhnya mereka itu ingin menyelamatkan rumah tangga. Betul Bu? Kalau sebelum bapak berangkat disiapkannya kain sarung, baju koko untuk sembahyang, nanti kau selama di Medan tinggal di hotel syariah, jangan kau macam-macam. Anak kita kecil-kecil, hidup sekarang susah, solar naik. Maka sesungguhnya dia ingin menjaga rumah tangga. Bagi yang sudah terlanjur, mudah-mudahan bertaubat nasuha, berhenti. Ibu juga, walaupun anak sudah do re mi fa sol la si do do la sol fa mi re do, maka tampillah seperti bidadari surga. Ambillah bedak dengkul agak 3 inci, pakailah minyak wangi di depan dia, bertutur kata yang lembut lah. Kalau dia balik, buatkan teh manis, airnya sama, termosnya sama, gulanya sama, tapi rasanya beda mesti. Selelah apapun ibu, tampillah dengan senyum, dengan penuh keterpaksaan. Bang, gimana kabar abang? Minum dulu ya, lembutlah hati dia. Ini foto istrinya, ini selingkuhannya. Kenapa orang mau berselingkuh padahal muka istrinya lebih cantik? Kenapa? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan senyap satu. Kenapa orang selingkuhannya buruk, jelek? Ingat Pangeran Charles, anak Ratu Elizabeth, Raja Inggris, ingat? Siapa nama bininya? Lady Di. Cantik kan? Siapa nama selingkuhannya? Camilla, macam mak lampir. Kenapa dia lebih memilih Camilla daripada Lady Di? Jawabannya satu, rasa nyaman. Maka buatlah suami itu nyaman. Walaupun ibu kaya, walaupun harta warisan banyak, rumah tuh punya ibu, duit tuh punya ibu, gaji ibu banyak, PNS, bilang sama dia, bang, aku memang lebih kaya, aku memang anak pejabat, aku memang PNS, tapi di rumah ini kau lagi makan. Jangankan surat mobil, surat tanah ini, nyawaku untukmu sayang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu, Pak, mencintamu. Sehingga laki-laki ini dia merasa punya harga diri. Laki-laki ini ingin dihormati, dihargai, dimuliakan. Betul kan laki-laki? Tapi kalau kalian pula begitu datang dia, belum lagi keringatnya, lelahnya hilang, langsung ini tabung gas ini kalau ini sampai pesta itu. Makanya banyak laki-laki ini stroke.
Laki-laki nggak berkata-kata, langsung mati. Jadi pandai-pandailah menimbang, timbang menimbang. Insya Allah suaminya baik, istrinya baik, tidak berpindah ke lain hati. Laki-laki pun kalau tak bisa mengasih duit, janganlah pula pelit kata-kata. Udahlah ngasih duit tidak, cakap pun tidak. Cakap apalah payahnya cakap. Oh, bidadari surga. Tenang hati mereka. Bang, gimana masakan nasi gorengku tadi? Padahal masih enggak. Jadi bohong itu Pak Ustaz. Itu bukan bohong. Itu namanya idkhalus surur, menyenangkan hati istri. Kau bidadariku sayang. Tapi aku gemuk Bang. Kau bidadari yang turun dekat restoran. Tapi aku gendut Bang. Gak usah khawatir gendut deh. Segendut apapun kau kecil di hadapan Allah. Aku tak pernah bilang itu ke istri. Bagaimana cara membedakan antara fakta, opini, dan teori konspirasi dalam isu akhir zaman? Fakta adalah kenyataan yang bisa ditengok, bisa dibuktikan. Apakah kembalinya Israel ke Palestina itu fakta atau opini? Fakta. 7,2 juta udah balik ke situ. Apakah mereka menanam warpat itu opini atau fakta? Fakta. Apakah menumpahkan darah di tanah Palestina itu opini? Fakta. Meletup perut anak-anak Palestina. Apakah mereka menghantam Babilonia Irak itu opini? Fakta. Kenapa Ustaz bicara fakta? Ya karena saya ngomong pakai dalil, pakai buku. Buku apa yang Ustaz baca? Kami di Al-Azhar ada satu mata kuliah namanya Al-Milal wan Nihal, aliran-aliran dalam dan luar Islam. Kebetulan pas zaman saya nama aliran yang dibahas adalah Zionis. Nama yang mengajar Profesor Dr. Syekh Fardallah. Jadi dua buku inilah yang saya kombinasikan malam ini. Buku di Al-Azhar dan buku yang saya terjemah dari Al-Iskandariyah, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Kalau opini hanya tulisan orang, prediksi-prediksi, tak ada nyatanya. Kalau konspirasi ini adalah file Epstein file seorang Yahudi agen Mossad, lalu kemudian membawa wanita-wanita muda mencari presiden, menteri yang pedofil, dikirimkan ke emailnya. Anda tertarik dengan anak ini? Akhirnya setelah dibawa ke pulau Epstein, difoto, direkam video. Kalau kau macam-macam, kami bukakan kartu kau nanti. Nah, ini namanya teori konspirasi. Teori konspirasi nggak bisa dibuktikan karena dia cukup rapi. Makanya kalau jadi pemimpin, hati-hati 3. Yang pertama, tahta. Yang kedua, harta. Yang ketiga, wanita. Kalian, adik-adik, kalau sekarang kalian nggak diganggu orang. Tapi nanti kalau kalian mencalon jadi gubernur, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, dicari orang mantan cewek TK kalian dulu. Ustaz kok tahu? Aku kan banyak berkawan sama gubernur, sama pejabat-pejabat. Ustaz, saya ini taat pajak, perusahaan saya bayar pajak. Terus gimana lah cara orang tuh mencari kesalahan kau Pak? Dicari orang tuh cewek-cewek dulu waktu SMA Pak Ustaz. Kebetulan dia playboy cakupai. Habis semua kelapa itu belum pun. Makanya mumpung kalian muda, jaga 3. Jaga jangan gatal, jaga jangan jahat, sehingga nanti kalau jadi apapun tidak diungkit-ungkit orang kesalahan-kesalahan masa lalu. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita. Amin. Kenapa
Kenapa yang Ustaz doakan anak muda aja? Yang tua ini untuk apa lagi kita doakan? Dajjal pun tak tertarik. Dajjal pas nengok, nggak usah. Jangan lagi itu Pak Ustaz. Saya nggak melihat ada orang tua di sini. Mas. Orang tua. Ini semua adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Orang yang berjamaah ke masjid, ikut pengajian, semangat mendengar ceramah, itu adalah anak muda walaupun dia sudah tua. Orang yang tak ke masjid, selonjoran, nonton TV, scroll-scroll, walaupun SMA, itu sesungguhnya panti jompo. Maka yang hadir ini semua adalah anak muda. Takbir! Allah. Berarti udah 1 jam 15 menit. Ini sudah di luar kode etik ini ceramah. Nanti yang lain-lain komplain nih. Ustaz Somad ceramah di mana-mana 1 jam. Kenapa di Masjid Al-Falah itu bisa sampai 1 jam 15 menit? Dari mulai jam 9 kurang 15 jam 10 sekarang. Kenapa? Karena orang itu semangat tentang akhir zaman. Allah. Begitulah cara semangatnya. Orang tua tuh pertama ragu-ragu. Ustaz, Palestina masih terluka. Kenapa masih banyak hati yang tidak ikut terasa, bahkan tidak peduli lagi? Kita kalau terlalu lama berdiri, kaki itu kan kebas kan? Kebas itu kesemutan kan? Kesemutan itu mati rasa. Ada yang lebih hebat lagi dari mati rasa kaki, mati rasa Hati. maka hati mesti dihidupkan rasanya. Makanya belikan bendera Palestina, tempelkan di kulkas. Bapak Ibu kalau ke Pekanbaru singgah ke rumah Oma, itu gambar paling besar sebesar ini, gambar ada pula gambar tulisnya. Usahakan tadi Dajjal. Gambar besar di ruang tamu Masjidil Aqsa. Anak-anak belikan dia jilbab bendera Palestina. Malam ini anak-anak muda ini akan menjadi kenangan dia. Jangan matikan rasa tentang Palestina. Tonton kan anak saya selalu minta macam-macam, minta ini Pak, minta ini Pak. Tengoknya anak Palestina. Anak Palestina makan pun susah, kau minta Batman, Wonder Woman, Spiderman. Anak Palestina itu Sami, diam dia kalau ada cerita Palestina. Kertas terakhir, bagaimana mengubah perspektif akhir zaman menjadi hal yang harus dipersiapkan dengan iman, bukan dengan ketakutan dengan datangnya kiamat. Enggak ada kita takut. Ada aku ceramah menakut-nakuti tadi? Enggak ada. Siapa yang takut? Enggak ada. Mohon maaf, saya tanya dari lubuk hati yang paling dalam. Dari ceramah tadi jam 9 kurang 15 sampai jam 10, ada saya menakut-nakuti Bapak? Enggak ada. Ada saya menakut-nakuti Bapak? Enggak ada. Aku enggak ada cerita ketakutan. Pantang kita takut kepada sekalian Allah. Habiskan takutmu kepada Allah sampai kau tak takut pada apapun. Aku Ustaz kan ngomong gitu di sini. Saya waktu dikeroyok orang, ruangannya kira-kira sebesar ini, 20 orang, yang satu itu mencabut pompa pedang. Abdul Somad, kalau kau sampai berani ceramah di sini, kami bunuh kau. Tahun 2018, tak ada sedikit pun takut saya dalam. Saya dekat dengan tiang, ada tiang besi di situ, tiang lampu saya pegang. Ini kalau dimatikan orang ini, lampu ini pukul mereka di sana. Siap-siap. Kalau ada orang tuh matikan lampu, semua orang itu pukul, mati aku mati juga. Apa yang kita takut? Nggak ada yang perlu kita takutkan hidup ini.
Dunia ini terlalu kecil untuk kita takut. Gak usah takut. Kalau takut kena tilang biasa. Tapi kalau takut itu hanya pada Allah. Makanya bunyi khotib hari Jumat, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takut tak selamat mungkar nakir, takut tak selamat titian siratal mustaqim, takut tak selamat hisab, takut tak selamat dari neraka. Itu yang perlu kita takutkan. Di akhir zaman ini kita berjamaah bersama untuk menenangkan hati, bukan takut, stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Yang ketakutan itu orang apa? Orang Jepang. Orang Jepang ketakutan dengan hidup ambil samurai haraki. Angka bunuh diri paling banyak di dunia Amerika, Eropa, Korea. Bunuh diri, takut dengan hidup. Kita nggak ada. Orang itu pakai mobil mewah, nggak bisa tidur. Kita naik sudako lewat 3 jam. Ini yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta. Tak terlalu peduli kita dengan hidup ini. Orang barat kena penyakit namanya insomnia, tak bisa tidur. Kudip-kudip mata itu jam 2 malam tak bisa tidur, stres, takut, depresi. Kita nggak ada takutnya sedikit pun. Solar naik ketawa, jalan berlobang ketawa. Pas Ustaz ceramah, tidur. Nikmat apa lagi yang disuguh? Jadi ketakutan kita ini hanya kepada Allah. Kalau takut sama istri, Pak Ustaz? Kalau ada orang takut sama istri, itu nanti kalau dia mati, dia tidak kena azab. Kata malaikat, ini nggak usah diazab, karena udah terlalu azab di dunia. Bapak-bapak, tapi kalau saya tengok dari wajahnya ini nggak ada yang takut. Pasti masjid ini nggak ada yang takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jam 10:05 berarti sudah 1 jam 20 menit kita bersama. Mudah-mudahan yang tak baik diampunkan Allah SWT. Amin.